Pemirsa, polisi meningkatkan status kasus kecelakaan maut tol Cipali dari penyelidikan menjadi penyidikan. Dari keterangan saksi, sopir mobil travel melaju dengan kencang saat melintas di tol. Polisi juga menduga angkutan travel tersebut bodong. 13 korban luka dalam kecelakaan maut di ruas tol Cipali kilometer 184 Kabupaten Cirebon, Jawa Barat masih dirawat di Rumah Sakit Mitra Plumbon. Satu korban yang tak sadarkan diri harus dirawat intensif di ruang high care unit. Polisi juga menjenguk sekaligus memeriksa sejumlah saksi yang menjadi korban kecelakaan. Dari hasil pemeriksaan sementara, sopir kedua travel tersebut diketahui melaju dengan kencang saat melintas di tol Cipali. Polisi juga menaikkan kasus dari penyelidikan menjadi penyidikan dan akan memanggil pemilik travel karena diduga merupakan travel bodong. Informasinya dari pengemudi tersebut masih normal, tapi ketika sudah diganti supir yang kedua yang menyebabkan terjadi kecelakaan oleh tersebut, ada dikatakan bahwa supir yang kedua ini cenderung membawa mobilnya lebih kencang. Namun setelah itu dia langsung tertidur. Hingga kini polisi terus menggali keterangan saksi dan akan menguji kelaikan mobil travel untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Sidang lanjutan kasus Sunda Empire dengan 3 terdakwa, Rangga Sasana, Ningsih Ningrum, dan Nasri Bang kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Di akhir sidang, Majelis Hakim meminta jaksa penuntut umum menghadirkan 3 terdakwa hadir di persidangan pekan depan. Sidang lanjutan 3 terdakwa Sunda Empire kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat hari ini. Dalam sidang kali ini, jaksa penuntut umum menghadirkan saksi ahli pidana. Sidang yang berlangsung dalam video telekonferensi ini menyatakan para terdakwa terbukti melanggar undang-undang tentang penyebaran berita bohong. Di akhir sidang, Majelis Hakim meminta JPU untuk menghadirkan ketiga terdakwa dalam persidangan pekan depan. Kendala yang signifikan sih ada, cuman ya kadang-kadang terganggu ininya suara gitu ya, karena namanya daring ini kan, jadi kadang suara tidak jelas, kadang jelas. Tapi sekarang udah jelas semua suaranya. Nah, JPU sendiri akan mengupayakan terus menghadirkan 3 terdakwa itu seperti apa, Pak? Untuk minggu depan kita upayakan sesuai permintaan Majelis Hakim karena acaranya pemeriksaan terdakwa akan kita upayakan hadir. Nantinya petinggi Sunda Empire, Nasri Bang, Raden Ratna Ningrum, dan Ki Ageng Rangga atau Rangga Sasana akan hadir pada sidang pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi ahli sejarah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Penemu obat herbal COVID-19 Hadi Pranoto mangkir dari panggilan pemeriksaan polisi hari ini. Hadi dijadwalkan diperiksa sebagai pelapor kasus dugaan pencemaran nama baik. Kuasa hukum Hadi Pranoto, Angga Busra Lesmana, mendatangi Mapolda Metro Jaya siang tadi. Kuasa hukum menyampaikan ketidakhadiran Hadi pada pemeriksaan hari ini. Polisi akan memanggil ulang Hadi Kamis besok. Sebelumnya, Hadi Pranoto dijadwalkan diperiksa sebagai pelapor. Hadi melaporkan Ketua Umum Cyber Indonesia Muanas Alaidit atas tuduhan pencemaran nama baik setelah Muanas melaporkan Hadi atas dugaan penyebaran berita bohong. Hadi juga menuntut ganti rugi 150 triliun rupiah. Ya, jadi baru karena ini posisinya kita yang sebagai pelapor, jadi baru koordinasi aja dengan penyidik. Tuh, jadi belum ada yang terlalu masuk ke substansi lah. Tapi nanti Kamis Pak Hadi akan ngomong kan ya Bang, ya rencananya nanti Kamis. Kamis memang sudah ada panggilannya dan sudah kita terima tadi, diterima langsung oleh Pak Hadi. Kemudian nanti kita akan siapkan. Kita rencana menjadwalkan untuk pemanggilan daripada HP sendiri. Insya Allah rencana kita lakukan pemanggilan sekitar hari Kamis. Ya, hari Kamis ini kita jadwalkan. Mudah-mudahan yang bersangkutan bisa hadir
ya. Dan juga ada beberapa saksi ahli yang sudah kita lakukan pemeriksaan. Yang pertama adalah saksi ahli sosial hukum dalam hal ini. Kemudian juga ada saksi ahli di bidang IT, dan juga ada beberapa saksi-saksi ahli yang tersangkut masalah adanya sebutan kata-kata pertama prof itu, kemudian juga dalam hal penelitian dari obat tersebut juga ini rencana kita panggil. Sebelumnya, penyanyi sekaligus YouTuber Anji diperiksa Polda Metro Jaya Senin kemarin. Anji mengaku dicecar 45 pernyataan oleh penyidik. Selama 10 jam Anji didampingi tim kuasa hukumnya jalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Usai pemeriksaan, Anji mengaku dicecar 45 pertanyaan oleh penyidik. Dirinya berharap proses pemeriksaan terhadap perkaranya tidak berlarut-larut dan cepat selesai. Saya baru pertama kali dilaporkan seperti ini dan baru pertama kali menjalani pemeriksaan seperti ini. Dari tadi mulai kita jam 10 pagi, istirahat 1 kali, tadi jam makan siang jam 12. Lalu tadi ada sekitar 45 pertanyaan, tapi pertanyaannya ada yang satu pertanyaan sampai butirnya sampai A, B, C, D, E gitu, dan saya pegel sih. Belum makan malam dan teman-teman mungkin juga di sini teman-teman media juga belum makan ya. Tentang akun atau channel YouTube saya, channel Dunia Manji, lalu tentang kronologi kejadian ketika itu wawancara gitu. Jadi saya ditanyakan tentang banyak. Intinya adalah materi pokok perkara. Sebelumnya penyanyi yang juga konten kreator, Erdian Aji Prihartanto atau dikenal dengan Anji, datang ke Polda Metro Jaya pukul 11 siang untuk memenuhi panggilan polisi terkait kasus dugaan penyebaran berita bohong. Pemeriksaan Anji bertujuan untuk klarifikasi konten dari video wawancaranya dengan Hadi Pranoto yang berisi klaim penemuan obat COVID-19. Saat ini, pemilik kanal YouTube Dunia Manji tersebut masih berstatus sebagai saksi. Nama Hadi Pranoto menjadi pembicaraan setelah klaimnya atas obat herbal COVID-19. Namun Badan Pengawas Obat dan Makanan menegaskan tidak pernah memberi izin edar obat herbal COVID-19 ciptaan Hadi Pranoto. Hadi Pranoto begitu yakin ramuan herbalnya bisa menyembuhkan pasien COVID-19. Ia mengklaim racikannya mampu menyembuhkan virus COVID-19 hanya dalam waktu 3 hari. Kita melakukan penelitian ini sebenarnya sudah lama sekali, dari mulai tahun 2000. Kebetulan kita ada komunitas kecil, kelompok kecil yang melakukan kegiatan penelitian di luar kebiasaan pekerjaan kita. Kemudian kita lakukan penyamaan genetik COVID di waktu meledak di Wuhan. Ternyata herbal yang kita punya ini bisa membunuh dan menetralisir COVID-19. Ramuan herbal Hadi menjadi viral setelah ia diwawancarai musisi terkenal Anji di media sosial. Karena viral, Hadi dan Anji pun menuai badai. Ikatan Dokter Indonesia meminta polisi segera menangkapnya. Demikian pula dengan kelompok bernama Cyber Indonesia yang melaporkan Hadi Pranoto satu paket dengan Anji ke Polda Metro Jaya karena dianggap menyebarkan kebohongan. Hadi mengklaim ramuannya telah mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BP POM. Namun BP POM membantahnya karena tidak pernah menyetujui klaim khasiat obat herbal yang dibuat Hadi Pranoto. Kalau dengan izin edar yang disebutkan dan sudah ditelusuri oleh Badan POM dan dengan nama Bionuswa berarti ya, itu adalah sebetulnya pada saat dulu didaftarkan di Badan POM dulu, artinya sekarang sebetulnya sebelum ini mencuat melalui viral pun produk tersebut sebenarnya izin edarnya itu sudah ditarik, jadi sudah tidak, izin edarnya sudah tidak berlaku lagi. Dunia belum juga mempunyai obat ampuh COVID-19 termasuk Indonesia. Di Indonesia, Bio Farma bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran untuk uji klinis vaksin merek Sinovac yang datang dari Cina. Uji klinis dilakukan dengan menyuntikkan vaksin ke tubuh relawan.
Vaksin Sinovac satu dari 25 vaksin di dunia yang sudah masuk uji klinis ke manusia. Uji klinis melihat sejauh mana vaksin ampuh dan tidak membahayakan sebelum akhirnya masuk tahap akhir, yaitu stempel persetujuan untuk disebarluaskan. Meski demikian, tahapan uji klinis masih harus menunggu evaluasi dan membutuhkan waktu. Tidak pernah dinafkahi dan sering dibohongi, seorang istri di Bengkulu tega menghabisi nyawa suaminya sendiri. Informasinya akan hadir usai jeda. Ainus Malam segera kembali.